Kalau Imam Syafi'i, sebanyak kita selama kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih sedikit, sami Allah. Itu sudah dikatakan menurut mazhab Syafi'i, ini sudah dikatakan i'tikaf. Syaratnya apa? Datang kita dari rumah tadi, langsung berniat masuk ke masjid. Baca doa, langkahkan kaki, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Sebelum duduk, niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nggak usah panjang-panjang niatnya. Sengaja aku untuk beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Cukup. Kalau satu harian nggak mungkin. Kita banyak kerja ya kan. Kalau Rasul itu 20 hari ke-20 sampai hari ke-30, beliau itu beriktikaf di masjid. Bahkan dibekali oleh Aisyah istrinya. Dan di riwayat lain, Nabi itu 20 hari ke-10 sampai hari ke-30 itu Nabi di masjid menjelang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawab salamnya, saya rasa ini ya, udah buka puasa semua nih ya. Alhamdulillah, berarti benar ini ya. Saya doakan yang menjawab salam saya dimudahkan Allah rezekinya, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keberkahan, dimudahkan Allah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukrillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus BKM Masjid Babus Salam Sukamaju yang kita cintai ini. Yang saya hormati para asatid, tuan-tuan guru, ayahanda, serta anak-anak muda generasi penerus bangsa yang soleh dan soleh insyaallah, serta para ibunda yang insyaallah pencetak generasi soleh dan soleha insyaallah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Biasanya kita ini kan taunya cari makan aja nih Pak ya, bapak-bapak nih ya kan. Kalau ibu-ibu nih kan biasanya di rumah, lebih banyak IRT dia, ibu rumah tangga, ya kan Bu? Cocok Bu? Jadi biasanya yang mencetak generasi soleh dan soleh itu ibu-ibu. Kenapa? Karena dengan mulutnya ini tercetaklah, ya, terciptalah manusia yang soleh dan soleh. Kenapa? Kadang-kadang kalau udah marah mak-mak nih, mak-mak nih kalau udah marah, oh bandel kali kau ya, anak siapa kau ya, kan kadang-kadang gitu kan Bu. Ditanyanya pula udah anak siapa kau ya, bandel kali kau ya, aduh apa nggak bandel deh, bodoh kali kau ya, dijewernya, dicubitnya. Aduh jadi bodoh lah anaknya ya kan. Tapi kalau emaknya lagi marah, oh kau betuah kali, kau pintar kali kau ya, jadi imam besar kau nanti ya. Ini yang benar. Ini nanti anaknya udah ditanya, udah SD ya kan, SD ditanyanya sama gurunya ya kan. Ayo ditanyanya pula-pulan, siapa nama ayahnya? Nggak tahu Pak, nggak tahu Bu. Loh kok nggak tahu? Iya waktu kecil aku dibilang anak siapa, bahkan aku dibilang anak siapa ini, anak siapa ini. Nggak tahu dia jadinya ya kan. Udah tahu udah jelas anak bapak mamaknya ya kan. Ditanya gendong anak bapak, anak siapa katanya ya kan.
Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, ciptakan mulut dari mulut kita ini doa-doa yang baik. Imam Nawawi itu dulu disumpahi emaknya, pergi kau dari rumah, jadi imam besar kau. Jadi imam besar sekarang Imam Nawawi itu. Itu berkat doa itu. Jangan bilang monyet kau, jadi monyet lah awak induknya ya kan. Itu dia. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkataan kita yang baik-baik ini nantinya menjadi doa dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberi kita keistiqomahan dalam beribadah. Di luaran sana tengok banyak orang nongkrong. Tadi Ustadz lewat jalan dari Supayageli sampai kemari, banyak juga kafe Ustadz tengok ya kan. Kafe banyak orang nongkrong tapi tak ke masjid. Kita ini wajib bersyukur. Allah masih memberikan kita kenikmatan. Inilah kenikmatannya, bisa hadir di masjid yang kita cintai. Bukan nongkrong di kafe. Boleh nongkrong di kafe, tapi ibadah dulu. Ikmalid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maka dari itu kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan kerjakan akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Jadi hadirin dirahmati Allah, mari memperbanyak syukur. Mudah-mudahan kehadiran kita di hari ini, di malam ke-20 nih Pak ya, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya, menambahkan anugerahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di hari yang mana nanti tidak berguna lagi bagi kita harta, tidak berguna lagi bagi kita anak, yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat nantinya kita dimasukkan Allah bersama para nabi dan rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz diberi amanah dengan judul keutamaan iktikaf. Ini judul yang dikasih sama Ustadz nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan ujian bagi kita. Kalau kita ibaratkan Ramadan ini seperti kita sekolah. Sekolah yang mana ada tingkatan ujian semester, ujian kenaikan kelas. Kayak masuk sekolah kita nih Pak, ya kan? Kayak masuk sekolah, ibarat sekolah. Kita ini setiap dari 11 bulan, ini bulan ke-12 di Ramadan ini ujian bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kok enggak ya ayyuhan nas? Kok enggak wahai manusia? Enggak. Orang pilihanlah yang hadir di bulan Ramadan ini. Dan kitalah salah satunya. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz. Tadi disampaikan bahwasanya la'allakum tattaqun. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mengimplementasikan takwa itu? Mengimplementasikannya dengan mendekatkan diri, dengan menjalankan ibadah kepada Allah, dengan mengabdikan diri kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya gimana? Menjalankan sunnah Rasulnya. Apa itu? Iktikaf. Iktikaf ini asal katanya akaf, artinya fokus.
Fokus untuk apa? Fokus akan hal ibadah. Dilakukan gimana? Dilakukan di masjid selama berapa lama? Yauman, 1 hari. Lah, berat kalilah sama kami Ustaz kalau 1 hari. 1 hari ini Imam Maliki, mazhabnya Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i, sebanyak kita selama kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih sedikit, sami Allah. Itu sudah dikatakan menurut mazhab Syafi'i, ini sudah dikatakan i'tikaf. Syaratnya apa? Datang kita dari rumah tadi, langsung berniat masuk ke masjid, baca doa, langkahkan kaki, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Sebelum duduk, niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nggak usah panjang-panjang niatnya. Sengaja aku untuk beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Cukup. Kalau 1 harian nggak mungkin. Kita banyak kerja, ya kan? Kalau Rasul itu 20 hari, hari ke-20 sampai hari ke-30, beliau itu beriktikaf di masjid. Bahkan dibekali oleh Aisyah istrinya. Dan di riwayat lain, Nabi itu 20 hari ke-10 sampai hari ke-30 itu Nabi di masjid menjelang ajalnya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan i'tikaf yang akan kita dapatkan kalau kita laksanakan. Apa itu salah satunya? Yang pertama adalah Allah akan memberikan ketenangan dalam hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah katakan akan diturunkan ketenangan di dalam hati manusia, di dalam hati para orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kita yang enggak galau, Pak? Siapa sih kita yang enggak galau, Bu? Ya kan, Bu? Siapa sih kita yang enggak punya permasalahan? Ustadz aja punya masalah, dikasih masalah lagi. Apa itu, Ustadz? Iya, Ustadz seringkali dikasih telepon sama jemaah. Ditelepon Ustadz sama jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa, Bu? Ini, Bu. Saya ini, Pak. Ini Ustadz, saya lagi galau, Ustadz. Apa itu galaunya? Iya, anak saya udah hampir 30 tahun umurnya, yang putri, belum nikah-nikah, Ustadz. Allahu Akbar. Ngadunya sama Ustadz. Cemana Ustadz mau jawabnya, ya kan? Ini antara nyuruh Ustadz untuk nikahi anaknya atau gimana Ustadz pikirnya, ya kan? Galau juga Ustadz jadinya, ya kan? Bu, kalau kami ini niat poligami ini ada, ya kan, Pak? Niat ada. Cuman keberanian yang nggak ada, Bu. Itu pula. Itu sama kami nih, Bu. Ini dia. Siapa sih yang nggak galau? Siapa sih yang nggak punya rasa was-was di hati? Semua manusia dikasih was-was dalam hati. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh Allah katakan dalam Al-Quran, Allah akan menguji manusia itu dengan rasa khawatir, rasa ketakutan. Takut nggak punya duit, takut nggak punya kerjaan, apalagi nih mau lebaran, ya kan? Mau lebaran, rumah belum dicat, ya kan? Gorden belum diganti, anak belum dibelikan baju baru, ya kan? Rambut belum di-rebonding. Allah. Ini rasa was-was. Tapi dengan kita melaksanakan i'tikaf, masuk masjid, langkahkan kaki kanan dari rumah, datang dari rumah, masuk ke masjid. Ketika langkah kita dari rumah menuju masjid, Allah hitung. Allah akan hapuskan dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, dengan langkah bismillah. Terus
terus langkahkan kaki kita ke masjid. Sampai masuk masjid, buka pintu masjid, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Dan otomatis langsung Allah beri 25 derajat bagi kita. Masih masuk masjid, sudah dikasih Allah fadilah 25 derajat. Begitu masuk, niat. Nawaitul i'tikaf fil masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Allah, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah, zikir. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyil azim. Ini bacaan yang paling ringan, tapi kata Allah, ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Masya Allah. Dengan zikir segini aja, ringan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyil azim. Masyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dikasih Allah ketenangan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, malaikat disuruh Allah untuk mengelilingi orang-orang yang beriktikaf. Masya Allah. Coba begitu kita duduk iktikaf sambil menunggu waktu azan, zikir-zikir, malaikat disuruh Allah mengelilingi kita. Padahal malaikat waktu itu marah sama Allah, agak merajuk istilahnya. Ini bahasa kita lainnya ya. Merajuk kenapa? Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia padahal manusia ini nantinya akan menjadi perusak di muka bumi. Tapi kata Allah, tidak, kau lihat nanti hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman kepada ini salah satunya dibanggakan Allah, orang yang beriktikaf di dalam masjid. Ini yang keutamaan kedua. Kalau sudah dikelilingi malaikat, maka ketika kita meminta kepada Allah, tadi salah satunya minta jodoh, anaknya belum nikah-nikah, minta dimudahkan Allah rezeki, ya kan? Perbanyak berdoa. Allah akan langsung kabulkan melalui malaikat. Masya Allah. Hebat kali keutamaan dari i'tikaf ini. Ini yang kedua. Ini nampaknya udah panjang kali Ustaz nih. Berapa menit nih Pak? 10 menit. 10 menit sampai 20 ya. Masih panjang lagi Pak ya. Lanjut. Oh, ini lanjut terus nampaknya. Senang rupanya ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa? Allah katakan orang yang beriktikaf itu akan Allah beri dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Enggak ada kita Pak, Bu, enggak ada kita yang enggak punya kesulitan. Baik kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga, ekonomi, kesulitan hal-hal lain, banyak dikasih Allah kesulitan. Tapi dengan kita melakukan i'tikaf, melakukan ibadah fokus hanya kepada Allah dengan niat ikhlas, Allah akan beri jalan keluar kepadanya. Enak. Ketika kita sulit, dikasih Allah kemudian dengan pikiran, dikerjakan, selesai. Dikasih Allah jalan keluar, selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari yang enggak disangka-sangka. Orang beriktikaf dapat keutamaannya, diberi Allah rezeki yang enggak disangka-sangka. Ustadz ini udah pernah kejadian sama Ustadz sendiri.
Waktu itu Ustadz jalan ke Berayan, ngasih sedikit oleh-oleh untuk kawan Ustadz yang janda dan punya anak yatim. Nah, bukan berarti Ustadz mau ngapain dia, Bu, ya sama istri, Bu, sama istri, jalan sama istri. Nanti Ustadz nih gatal katanya, ya kan? Gatal datangi janda, enggak, sama istri. Nah, jadi waktu itu Ustadz datang ke Berayan, ketika itu Ustadz betul-betul lagi bokek. Kita nggak mungkin nggak ada yang gua bokek, Pak, ya. Pasti ada masa sulit-sulitnya juga. Pasti ada bokeknya juga, ya kan? Nah, jadi ketika selesai dari sana, karena Ustadz sering melakukan i'tikaf, apalagi ketika bulan Ramadan, karena niatnya tadi sedikit aja, lebih lama dari ruku sudah dianggap i'tikaf menurut mazhab Syafi'i. Ketika pulang dari sana, masuk SMS banking. Tit di HP itu, keluar SMS banking. Nengok. Ketika itu Ustadz lagi nyupir mobil, ditengok sama istri. Ya, ada SMS ya. SMS apa tuh? Masuk nih SMS banking dari BSM. Apa tuh? Duit dari mana itu? Ayah pun nggak tahu. Dari Allah Ta'ala lah, gitu aja saya bilang. Coba. Ini kejadian sama Ustadz sendiri. Bukan maksud ria, bukan maksud menyombongkan diri. Tidak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari nggak disangka-sangka. Ustadz sampai sekarang nggak tahu siapa yang masukin duit ke apa itu SMS banking Ustadz itu. Nggak tahu. Habis itu ini mudah-mudahan ini rezeki halal nih. Amin insyaallah. Langsunglah Ustadz belanja, beli beras, beli ini, beli itu. Ini. Jadi curhat pula di sini dia bilang beli beras, beli belanja, ya kan? Malu Ustadz jadinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keutamaan, kalau kita bahas lagi di sini sampai pagi nih nanti kita bahas banyak keutamaan-keutamaan dari kita melakukan i'tikaf. Maka dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita istiqomah. Apalagi ini nanti di 10 akhir Ramadan ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu Allah tuh turunkan kapan. Memang Allah kasih kisi-kisinya. Kalau di dalam kebetulan Ustadz ini guru, jadi kisi macam kisi-kisi lah istilahnya. Contek-contekan sedikit lah, ya kan? Itu di malam-malam ganjil. Maka dari itu, kalau kita istiqomah dalam beribadah, ini jangan berkurang lagi besok nih. Jangan lagi berkurang jemaahnya. Kalau bisa bertambah. Tadi saya tanya sama Pak apa? Kira-kira Pak, tadi ini tetap banyak? Iya, makin banyak Ustadz, kemajuan kata Bapaknya tadi. Makin banyak kemajuan rupanya. Kemajuan sob maksudnya, ya. Tapi alhamdulillah, kalau bisa ini terus dipertahankan. Pengurus kenajiran masjid ini sudah banyak program-program yang saya lihat. Yang subuh, ya, ada pengajian subuh, ada buka bersama, tausiahnya lagi. Ini program. Saya pernah jadi wakil BKM. Pening saya memprogram, apa lagi mau ke program. Ini masjid udah cantik, ini masjid ini mana lagi mau. Ini alhamdulillah pengurusnya punya kebijakan, punya program. Tinggal kita yang mengisi masjid ini. Mudah-mudahan kalau kita memakmurkan masjid, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka azab Allah jauh dari kita. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sajalah yang Ustadz dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini Ustadz nampaknya masuk YouTube nih, Ustadz Asap, ya, masuk YouTube. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa like and subscribe. Ya, alhamdulillah. Ya, kurang dan lebih mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.